Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudara-saudara kaum muslimin peserta salat Jumat yang berbahagia. Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi di dalam satu kitab yang beliau tulis dan beliau susun menuliskan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Didapatkan ini hadis dari sahabat Nabi Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Atani Jibril alaihi salatu wassalam. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihi salam. Faqala, kemudian berkata malaikat Jibril kepadaku, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bih wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Ada tiga pesan dan nasihat malaikat Jibril kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya pesan dan nasihat itu juga adalah untuk kita sebagai umatnya. Berkata malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah kamu sesuka hati kamu, fa innaka mayyitun, tapi jangan lupa kamu pasti mati. Saudara-saudara kaum muslimin peserta salat Jumat yang berbahagia, di dalam menjalani hidup dan kehidupan di alam dunia ini, kita boleh isi kehidupan kita sesuka hati kita. Kita boleh turuti hawa nafsu kita di dalam menjalani kehidupan di alam dunia ini. Silakan, hiduplah kamu sesuka hati kamu, tapi jangan lupa kamu pasti mati. Kita semua maklum bahwa tidak ada keabadian dalam kehidupan di alam dunia ini. Setiap yang punya awal pasti akan punya akhir.
Setiap yang ada permulaannya pasti akan ada penghabisannya. Tidak ada yang abadi dalam kehidupan di alam dunia ini. Setiap kita, kullu nafsin zaikatul maut. Oleh karena itu dinasihati oleh malaikat Jibril baginda Nabi Muhammad, di dalam menjalani hidup ini silakan engkau hidup sesuka hati kamu, turuti hawa nafsu kamu di dalam menjalani hidup ini, tapi jangan lupa engkau pasti mengalami kematian, dan kematian itu bukan akhir dari segala-galanya, tapi justru kematian adalah awal daripada kehidupan di mana kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah kamu sesuka hati kamu, tapi jangan lupa kamu pasti mati. Siapapun kita, apapun bentuk jabatan dan kedudukan kita, betapapun banyaknya harta dan kekayaan yang kita miliki, pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Kematian adalah laksana sebuah pintu, dan setiap manusia pasti akan masuk ke dalam pintu kematian itu. Yang tua, yang muda, yang besar, yang kecil, yang sehat, yang sakit, yang kaya, yang miskin, pejabat tinggi ataupun rakyat jelata, pasti dia akan mengalami kematian itu. Oleh karena itu kata Nabi Muhammad, aku dinasihati oleh malaikat Jibril. Kita boleh hidup semau kita, tapi kita harus sadar kita pasti akan mengalami kematian. Dan kematian menurut ulama terbagi dua. Ada kematian yang akhir hayatnya dalam keadaan baik, itu yang disebut dengan husnul khatimah. Dan kematian ada juga yang di akhir hayatnya dalam keadaan jelek, itulah yang disebut dengan su'ul khatimah. Kita orang-orang yang beriman, sebagai tanda kesuksesan kita dalam hidup di hadapan Allah, suksesnya seseorang di hadapan Allah, Allah tidak lihat jabatan dan kedudukan kita. Suksesnya seseorang di hadapan Allah, Allah tidak lihat harta dan kekayaan kita. Suksesnya seseorang di hadapan Allah, Allah tidak lihat status sosial kita. Tapi suksesnya seseorang di hadapan Allah adalah dilihat di akhir hayatnya, apakah dia husnul khatimah atau dia su'ul khatimah. Bisa jadi ketika dia hidup di alam dunia, dia menjadi orang yang terhormat, dia menjadi orang yang begitu dimuliakan. Mungkin terhormat karena jabatan dan kedudukannya, mungkin dia mulia karena harta dan kekayaannya, dihormati dia ketika hidup di alam dunia. Tapi ketika dia meninggal dunia, jauh kepada Allah, tidak pernah ibadah kepada Allah, selalu berbuat maksiat kepada Allah, sehingga dia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Demi Allah, walaupun orang itu adalah orang yang dihormati di dunia, tapi ketika dia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, berarti orang itu adalah orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita lihat ada sebahagian di antara kita, saudara, mungkin dia tidak punya jabatan dan kedudukan, mungkin dia tidak punya harta yang berlimpah ruah, dia tidak punya kekayaan, miskin mungkin orang itu, tapi ketika di akhir hayatnya dia dekat kepada Allah, dia rajin ibadah kepada Allah, dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Demi Allah, orang itu adalah orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah kamu sesuka hati kamu, silakan, tapi jangan lupa kamu pasti mati. Maka berusahalah engkau mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, Rasulullah dipesan, dinasehati oleh malaikat Jibril, yang artinya nasihat itu juga adalah untuk kita. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bih. Wahai Muhammad,
lakukanlah apa saja yang ingin kamu lakukan sesuka hati kamu, silakan. Tapi jangan lupa setiap yang kamu lakukan itu akan mendapatkan balasan dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Saudara-saudara kaum muslimin, peserta solat Jumat yang berbahagia, selama hayat kita masih ada di kandung badan, kita boleh melakukan apa saja sesuka hati kita. Lakukanlah apa saja sesuka hatimu, silakan. Tapi jangan lupa semua amal, semua perbuatan yang kamu lakukan itu akan mendapatkan ganjaran dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kita boleh melakukan kegiatan yang baik, kita boleh beramal yang baik, silakan. Kita juga tidak dilarang, silakan kita mau beramal yang tidak baik. Mau jadi orang yang soleh boleh, mau jadi orang yang toleh pun juga boleh, menjadi orang yang ibadah boleh, mau jadi orang yang tidak ibadah pun boleh. Kita mau sholat boleh, tidak sholat pun boleh, saudara. Tapi ketahuilah semua itu akan diminta pertanggungjawaban dan akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan kebaikan di muka bumi ini, ketika kita hidup di alam dunia ini, kita melakukan kebaikan demi kebaikan, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan, maka itu nanti akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah. Sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan, saudara, jangan kita anggap remeh kebaikan-kebaikan, karena bisa jadi di kebaikan yang kecil itu, kata Nabi Muhammad, la tahqiranna minal ma'rufi say'a, jangan sekali-kali kamu remehkan kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, karena di dalam kebaikan itu terdapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh melakukan kebaikan sekecil apapun itu, dan nanti Allah akan balas dengan pahala yang berlipat ganda yaumul qiyamah. Begitu juga kalau kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kalau amal-amal yang baik yang kita laksanakan dan kita kerjakan, nanti Allah akan balas dengan pahala dan ganjaran yang berlipat ganda yaumul qiyamah. Begitu juga kita harus yakin seyakin-yakinnya, kalau kebaikan Allah ganjar dengan kebaikan, maka sekecil apapun dosa yang kita lakukan, sekecil apapun maksiat yang kita kerjakan, pasti Allah juga akan berikan ganjaran berupa siksa dan azabnya nanti yaumul qiyamah, saudara. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan. Mungkin ketika kita melakukan perbuatan maksiat, ketika kita melakukan perbuatan dosa, mungkin orang-orang di sekitar kita tidak melihatnya, mungkin istri dan anak-anak kita tidak melihat, mungkin tetangga dan kerabat kita tidak melihat ketika kita melakukan perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Tapi ketahuilah, tidak ada satu tempat pun yang tidak terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi mereka tidak melihat, tapi Allah Maha melihat. Allah akan pertanggungjawabkan itu semua, saudara. Semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan. Mungkin kalau di dunia kita bisa memutarbalikan itu semua, sehingga terkadang perbuatan yang salah bisa menjadi benar di dunia ini, perbuatan yang benar bisa menjadi salah. Mungkin itu bisa kita permainkan, saudara. Mungkin kita bisa bersandiwara dengan pengadilan-pengadilan dunia. Kita bisa dengan melakukan perbuatan seperti itu, kita bersandiwara, kita permainkan itu semua karena jabatan kita, karena kedudukan kita, karena kekuasaan, karena kekayaan kita. Kita bisa mempermainkan pengadilan dunia, kita putar balikan itu semua. Yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Mungkin di dunia kita bisa, saudara, sehingga orang berani mengatakan di dunia ini banyak pengadilan tapi sedikit keadilan. Di dunia ini mudah kita mencari pengadilan, tapi sulit kita mendapatkan nilai-nilai keadilan yang hakiki di mata Allah.
kita berbuat curang saudara, kita melakukan perbuatan yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah, kita permainkan itu pengadilan dunia. Tapi sanggupkah kita nanti di pengadilan Allah, di pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, di mahkamah ilahi, di mana kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah? Ketahuilah saudara, tidak ada satu kesalahan sekecil apapun yang akan bisa lepas daripada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita bisa berbuat seperti itu, tapi tidak nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, di mahkamah ilahi. Di sana nanti kita tidak bisa berdusta di hadapan Allah, kita tidak bisa berbuat curang dan berbuat bohong di pengadilan Allah, karena pada saat itu mulut kita akan dirapatkan oleh Allah, tangan kita nanti yang akan berbicara di hadapan Allah. Sebagaimana Allah berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Begitu tandasnya Allah berfirman, kata Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, nanti pada hari itu, yakni pada hari kiamat, nakhtimu ala afwahihim, mulut kalian akan kami rapatkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Mulut yang di dunia begitu banyak berbicara, maka nanti pada hari kiamat dia tidak bisa berbicara. Nakhtimu ala afwahihim, dirapatkan oleh Allah, ditutup, dikunci, dipatri sehingga dia tidak bisa berbicara. Tapi ketika nanti pada hari kiamat, yang di dunia bisa berbicara, di hari kiamat tidak bisa berbicara. Sementara yang di dunia tidak bisa berbicara, tapi nanti dia akan berbicara dan menjadi saksi di hadapan Allah. Yauma izin tuhaddisu akhbaroha, bumi yang kita pijak, bumi yang kita beramal dan melakukan kegiatan, nanti akan melakukan saksi di hadapan Allah. Mulut kita dirapatkan oleh Allah. Wa tukallimuna aydihim, tangan kita yang akan berbicara di hadapan Allah. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki kita lah nanti yang akan memberikan kesaksian di hadapan Allah tentang apa yang sudah kita lakukan dan kita kerjakan saudara. Ya Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Lakukan apa saja yang ingin engkau lakukan sesuka hati kamu, silakan. Tapi jangan lupa, setiap yang kamu lakukan akan diminta pertanggungjawaban dan akan mendapatkan ganjaran dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, malaikat Jibril berpesan, memberikan nasihat dan wasiat kepada baginda Nabi Muhammad, yang artinya pesan dan nasihat itu adalah untuk kita. Kita boleh hidup di alam dunia ini sesuka hati kita, tapi jangan lupa kita pasti mati. Oleh karena itu, berusahalah kita untuk mengakhiri hidup ini dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, kita boleh beramal apa saja, silakan lakukan itu sesuka hati kamu, tapi jangan lupa setiap yang kamu lakukan akan diminta pertanggungjawaban dan akan diberikan ganjaran oleh Allah. Yang ketiga, ya Muhammad, ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Wahai Muhammad, cintailah apa saja yang ingin kamu cintai sesuka hati kamu, silakan. Tapi jangan lupa, setiap yang kamu cintai pasti akan berpisah dengan dirimu. Saudara, kita boleh mencintai istri dan anak-anak kita karena dia adalah keluarga kita. Cintailah itu secinta-cintanya, tapi dia pasti akan berpisah dengan kita. Kita boleh mencintai pekerjaan kita, kita boleh mencintai dagangan dan usaha kita, bahkan kita boleh mencintai dunia kita. Cintai itu secinta-cintanya, tapi jangan lupa fa innaka mufarikuhu, bahwa yang kita cintai itu pasti akan berpisah dengan kita. Demi Allah, digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad, ketika ada seorang anak manusia meninggal dunia, ketika seorang anak manusia meninggal dunia, dimandikan dia, dikafankan dia, disolatkan dia,
kemudian dibawa jenazahnya untuk dikuburkan. Kata Nabi Muhammad, ketika jenazah itu dibawa dan akan dikuburkan, ada 3 yang menghantar dan mengiringinya, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ada 3 kata Nabi Muhammad yang akan menghantarkan kita ke alam kubur, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga kita ikut menghantarkan kita ke alam kubur, harta kita, bahkan amal kita pun juga ikut. Tapi sayang, 1000 sayang kata Nabi Muhammad, wa yabqa wahidun, yang tinggal di alam kubur hanya 1 saudara, yang 2 dia akan pulang, pergi meninggalkan kita. Tinggallah yang tinggal, pulanglah yang pulang. Keluarga kita, tidak ada satupun anggota keluarga kita, demi Allah tidak akan ada satupun anggota keluarga kita ketika kita meninggal dunia yang mau menemani kita di alam kubur. Tidak ayah, tidak ibu, tidak suami, tidak istri, tidak anak, tidak kakek, tidak nenek, tidak tante, tidak om, tidak ada satupun ahli keluarga kita yang mau menemani kita di alam kubur. Kata Nabi, ahluhu, pulang meninggalkan kita. Harta yang berlimpah ruah, jabatan yang tinggi, kedudukan yang luar biasa pun juga tidak akan ada yang menemani kita. Hanya 1 yang menemani kita saudara, yaitu amal-amal kita. Bila baik amal kita, maka yang menemani kita pun kebaikan di alam kubur kita. Tapi jelek amal kita, maka kejelekan pula yang akan menemani kita. Oleh karena itu, di tempat yang baik ini, di hari yang baik ini, kita minta kepada Allah supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan bimbingan dan petunjuknya oleh Allah, sehingga di dalam menjalani kehidupan di alam dunia ini kita bisa mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa meraih akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamallahul malikil allami zilzalali wal ikram wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis shawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi kursihi faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا يا الله من الراشدين واجعلنا يا الله من الشاكرين واجعلنا يا الله من الصابرين واجعلنا يا الله من عبادك الصالحين. اللهم اختم بالخيرات آجالنا وحقق بفضلك آمالنا وسهل لبلوغ رضاك سبلنا وحسن في جميع الأحوال أعمالنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروا على نعمه يزدكم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر.